Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning atau M-Learning berbasis Android untuk siswa kelas 11 pada materi struktur dan fungsi organel sel di SMA Negeri 8 Padang. Baiklah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Dwi Resti Afriananda, sebagai moderator dan pemateri ketiga, Dila Evolusi sebagai pemateri keempat, Rahmi Gemilasari sebagai pemateri pertama, dan Satriani sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri pertama, kepada pemateri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rami Gimilasari 18010070 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning berbasis Android untuk SMA kelas 11 pada materi struktur dan fungsi organel sel di SMA Negeri 8 Padang. Selanjutnya langsung saja pada bab 1. Yang pertama yaitu pada latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini yaitu pada materi struktur dan fungsi organel sel, guru hanya menggunakan buku saja, dan beberapa materi lain menggunakan media berupa carta dan torso. Sedangkan untuk penggunaan media yang memanfaatkan teknologi seperti LCD proyektor dan laptop jarang digunakan. Media pembelajaran yang bersifat online belum pernah digunakan oleh guru, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa media yang digunakan guru kurang lengkap, yang sangat terbatas bagi peserta didik karena bentuknya berupa teks dan media seadanya, sehingga proses pembelajaran jadi monoton. Sehingga peserta didik tidak bisa menggunakannya secara bebas dan langsung dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk dapat menciptakan suatu produk berupa media pembelajaran mobile learning berbasis aplikasi Android yang dijalankan dalam smartphone beroperasikan sistem Android yang dapat dijadikan media pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Masih banyak mahasiswa yang menggunakan handphone untuk hal-hal yang kurang mendukung dalam pembelajaran. Banyaknya peserta didik yang menggunakan smartphone-nya hanya untuk sebagai pengirim pesan, telepon, bermain game, mendengarkan lagu, menonton TV, menonton di YouTube, dan bersosial media serta browsing. Selanjutnya, seringnya penggunaan media yang kurang variatif di dalam kegiatan pembelajaran membuat peserta didik merasa jenuh dan berdampak pada penurunan minat belajar sehingga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada pengembangan media mobile learning berbasis Android untuk kelas 11 pada materi struktur dan fungsi organel sel di SMA Negeri 8 Padang. Pengujian media yang disusun meliputi uji materi, uji bahasa, dan uji produk oleh validator. Selanjutnya, pengujian media melalui respon peserta didik, yaitu uji kelompok kecil dan uji kelompok luas, serta respon guru setelah uji coba produk. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran M-Learning berbasis Android untuk siswa kelas 11 di SMA Negeri 8 Padang pada materi struktur dan fungsi organel sel. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran M-Learning berbasis Android untuk siswa kelas 11 di SMA Negeri 8 Padang pada materi struktur dan fungsi organel sel. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran M-Learning berbasis Android untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Padang pada materi struktur dan fungsi organel sel. Yang kedua, mengetahui kualitas produk media pembelajaran M-Learning berbasis Android untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Padang pada materi struktur dan fungsi organel sel sehingga layak digunakan untuk pembelajaran biologi. Selanjutnya, spesifikasi produk.
Aplikasi mobile learning berbasis Android pada materi struktur dan fungsi organisasi untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Padang. Aplikasi mobile learning memuat konten materi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan animasi, serta dilengkapi dengan forum diskusi, info, dan tes evaluasi. Yang terakhir yaitu manfaat pengembangan. Secara teoritis, penelitian ini dapat sebagai sumber referensi dan menambah kasanas tentang pengembangan media ajar. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran terhadap guru untuk memberikan alternatif dalam memilih atau membuat media ajar yang menarik bagi peserta didik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Merupakan organel mempunyai kantong agak bulat. Glioxisome adalah sejenis prioxisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Mitokondria merupakan organel berbentuk silindris dan sebagainya. Kemudian penelitian relevan menurut Dylan Fatmala dan kawan-kawan 2016, pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Android pada materi pelantai untuk siswa SMA menggunakan Ellipse Galileo. Kemudian definisi operasional. Definisi pengembangan merupakan suatu cara perencanaan secara akal sehat untuk mengidentifikasikan masalah belajar dan pengusahaan pemecahan masalah dengan menggunakan suatu rencana terhadap pelaksanaan. Pengertian media, segala sesuatu seluruh yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kemudian pengembangan media pembelajaran merupakan suatu proses atau cara menjadikan suatu kualitas produk yang baik dan berkembang. Kemudian M-Learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Android merupakan susunan dari beberapa perangkat lunak. Kemudian kerangka pikir. Kerangka berpikir dalam pengembangan mobile learning berbasis Android sebagai media bentuk pembelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi organel sel. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Komponen pada bab 3 itu yaitu terdiri jenis penelitian, objek penelitian, prosedur penelitian, uji coba produk, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di mana jenis penelitian pada proposal yang kami buat ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D, yang sedangkan objek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 di SMA Negeri 8 Padang pada tahun ajaran 2020-2021. Prosedur penelitian ini, pada penelitian ini prosedurnya itu melalui beberapa tahap, yaitu tahap analisis, tahap perancangan, tahap pembuatan, uji coba produk, dan evaluasi. Di mana pada tahap analisis itu merupakan tahap menganalisis kurikulum, menganalisis materi, menganalisis media, dan menganalisis tingkat kemampuan dan karakteristik terhadap sasaran penggunaannya, yaitu siswa. Sedangkan pada tahap perancangan itu merupakan tahap merancang media dengan melanjutkan materi yang telah dianalisis dari indikator yang telah dituangkan dengan silabus RPP sehingga menjadi beberapa submateri yang dapat disajikan dalam sebuah aplikasi berbasis Android dalam media mobile learning. Yang ketiga yaitu tahap pembuatan. Maksud dari tahap ini yaitu dimulai dengan proses pembuatan aplikasi berbasis sistem Android pada smartphone dengan menggunakan software Eclipse pada komputer dengan pengkodingan yang di dalamnya tersusun materi struktur dan fungsi organel sel. Dan tahap uji coba terbatas yaitu merupakan di mana media e-learning berbasis aplikasi Android tersebut telah direvisi setelah selesai melalui tahap validasi. Maka kemudian diuji cobakan dalam proses uji coba terbatas dengan siswa perwakilan sebanyak 5 orang
dan sebanyak 5 orang siswa lagi di kelas yang berbeda. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi, di mana tahap ini merupakan proses evaluasi hasil dari uji coba yang kemudian diperbaiki sesuai dengan masukan dan komentar. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Evolusi dengan NPM 18010066 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang pembahasan selanjutnya ada uji coba produk. Pada penelitian ini, uji coba produk ini dilakukan ada dengan dua cara, yaitu uji kelompok kecil dan uji coba luas. Pada penelitian ini, pada uji kelompok kecil itu dilakukan pada peserta didik kelas 11 MIA di SMA Negeri 8 Padang sebanyak 12 orang sebagai respondennya. Sementara uji coba luas ini melibatkan 1 orang guru biologi dan 36 peserta didik sebagai respondennya. Yang selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah lembaran angket. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan berupa angket yang bersifat tertutup, di mana telah tersedia indikator jawaban dari setiap pertanyaan atau dari pernyataan tersebut, sehingga responden hanya tinggal mengisi saja atau memilih saja. Di sini, yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data hasil melalui lembaran angket dari ahli media, ahli materi, serta sasaran penggunaan dihitung dengan menggunakan skala Likert, yakni pernyataan yang dari jawaban angket tersebut diberi skor ketetapan. Skor data hasil angket dihitung dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut, yaitu MP sama dengan R per A atau SM dikali 100%, yang mana MP ini adalah nilai persentase, R itu adalah skor yang diperoleh, sementara SM itu adalah skor maksimalnya. Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh ukuran kriteria penelitian yang itu ada 5 kriteria. Yang pertama, interval 85-100% dengan kriteria sangat layak, interval 69-84 dengan kriteria layak, 53-68% dengan kriteria cukup layak, 37 sampai dengan 52 dengan kriteria kurang layak, dan 20-36 dengan kriteria tidak layak. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.